Evakuasi lanjutan jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki Gunung Slamet yang awalnya turun di base camp di Pajaya, Kabupaten Pemalang, berubah via Gunung Malang di Purbalingga, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan karena kondisi cuaca dan jalur yang lebih dekat menjadi pertimbangan. Tim relawan gabungan masih melakukan evakuasi jenazah Syafiq Ali, pendaki yang ditemukan setelah 17 hari dilakukan pencarian. Jenazah yang awalnya turun ke pos di Pajaya dialihkan jalurnya via Gunung Malang di Purbalingga. Awak media dan relawan lain yang akan menerima jenazah Syafiq langsung bergeser ke base camp Gunung Malang. Pertimbangan perubahan rute penurunan jenazah karena cuaca dan jalur yang lebih cepat. Tapi ada perubahan dari teman-teman yang di atas, itu kita alihkan ke jalur Gunung Malang. Pertimbangannya apa? Karena gini, pertimbangannya jalur lebih dekat, survivor dan tim penolong ini juga tidak terlalu jauh. Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang sejak Desember 2025, akhirnya ditemukan. Tim SAR dan relawan masih melakukan proses evakuasi melalui jalur timur di Pajaya, Desa Celekatan, Kecamatan Pelosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Namun evakuasi yang dilakukan sejak Rabu malam mengalami hambatan akibat cuaca yang tidak mendukung. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan relawan hanya dapat sampai di pos 5 karena hujan deras dan angin kencang menjadi kendala utama upaya evakuasi Rabu malam. Agar tidak membahayakan tim, proses evakuasi akan dilanjutkan pada Kamis pagi. Operasi SAR, satu pendaki yang tersesat di Gunung Slamet, jalur di Pajaya, telah resmi ditutup dan dialihkan ke pemantauan. Jika ada teman-teman yang mau masih mencari, bisa berkoordinasi dengan teman-teman basecamp di Pajaya maupun Bambangan. Syafiq Ali, pendaki asal Magelang yang baru berusia 18 tahun, dinyatakan hilang pada 28 Desember 2025. Tim SAR gabungan dapat informasi dari dua perempuan pendaki yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Keduanya sempat mengikuti Syafiq turun, namun jejaknya hilang di tengah perjalanan. Setelah 17 hari dalam pencarian, 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah Ali, siswa kelas 12 SMA, ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Korban pendaki Syafiq Ridan Ali Razan diketahui masih bersama rekannya saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya pada 28 Desember 2025. Korban dan rekannya sempat beristirahat di pos 5, lalu korban Syafiq turun meminta bantuan karena rekannya mengalami kram. Setelah berpisah, korban Syafiq hilang kontak. Pencarian oleh tim SAR relawan dan orang tua korban pun ikut turun memantau hingga akhirnya Syafiq ditemukan tewas. Menurut tim penyelamat, korban Syafiq diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki 18 tahun yang sempat hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah, hari ini kembali dilanjutkan. Tim Wanadri bilang evakuasi sempat terkendala karena cuaca buruk. Rencananya jenazah akan segera dibawa ke rumah sakit untuk pemulasaran dan dimakamkan. Berikut pernyataan Ari Afandi, relawan Wanadri, kami cuplik dalam program Sapa Indonesia pagi tadi. Untuk evakuasi untuk hari ini masih dilanjutkan. Ya. Karena memang kemarin pada pukul 10.49 ditemukan itu masih dalam proses pengemasan, dibungkus agar rapi dan dibawa ke bibir Punggungan untuk bisa pagi dievakuasi ke Punggungan menuju titik yang direncanakan untuk evakuasi. Demikian. Oke, berarti evakuasi ini langsung diantarkan ke keluarga atau dibawa ke rumah sakit, Mas, jenazahnya? Untuk rencana evakuasi ini akan diantarkan langsung ke keluarga dan dibawa ke rumah sakit. Dari rencana kemarin yang sudah dimusyawarahkan di base camp di Pajaya. Demikian, Mas Mario. Oke, evakuasi lanjutan ini
saya dengar ada kendala karena cuaca yang tidak mendukung di sekitar wilayah evakuasi. Betul seperti itu, Mas? Betul, betul Mas Mario. Di hari Rabu, pada saat penemuan dari teman-teman pencari, itu tim Ban Pentol ya, nama kami sebutkan Ban Pentol tadi, Bantuan Pencarian dan Pertolongan. Ya jadi itu memang terjadi cuaca yang memang sangat buruk. Pukul 15.00 sudah selesai pengemasan, survivor dikemas dengan rapi dan cuaca sangat buruk, hujan, angin kencang serta kabut. Demikian Mas Mario. Jadi memang pencarian ini adalah pencarian tahap kedua. Pencarian tahap kedua yang sebelumnya sudah dilakukan sama teman-teman Basarnas. Jadi di tahap pertama itu sekitar 10 hari pencarian itu nihil. Jadi pencarian pertama ditutup. Kami dari tim relawan, seluruh gabungan dari pencinta alam, Mapala dan relawan-relawan yang ada itu mulai melakukan pencarian di hari ke-13. Di hari ke-13. Dari hari ke-13 kita mulai pencarian, masuk ke Basecamp Dipa Jaya, membuat struktur organisasi SAR. Kami putuskan melakukan tahap 2 dibuka. Di bawah koordinasi dari Wanadri. Di bawah koordinasi dari Wanadri yang membackup seluruh kebutuhan operasional dari operasi SAR Syafiq Ali ini. Demikian. Dan untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Slamet, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ari Himawan di Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat siang Ari, bagaimana dengan perkembangan evakuasi jenazah korban? Butuh waktu berapa lama untuk tiba di posko evakuasi? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ali, pendaki yang meninggal dunia di Gunung Slamet, terus dilakukan oleh tim relawan. Informasi yang kami terima, jenazah Syafiq Ali sekarang berada di pos 3 pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang, dan rencananya jenazah Syafiq Ali ini akan tiba jam 1 siang nanti. Dan ini merupakan jalur tercepat dari ditemukannya jenazah Syafiq Ali di pos 9 wilayah pendakian Gunung Slamet. Dengan cepatnya proses evakuasi, memang jalur evakuasi yang awalnya turun di posko Dipa Jaya di Pemalang, Jawa Tengah, relawan berpindah jalur ke Gunung Malang karena memang cuaca yang tidak mendukung dan jalur Gunung Malang di Purbalingga ini lebih cepat, begitu Lintang. Baik, diperkirakan tiba pukul 13 dan ini ada pergeseran jalur via Gunung Malang. Tapi kondisinya seperti apa jalur ini? Apakah lebih memudahkan tim evakuasi atau seperti apa? Memang memungkinkankah untuk dilakukan pergeseran jalur ini, Ari? Ya, memang sempat kami berbincang dengan Basarnas yang ada di pos atau di Basecamp Gunung Malang ini. Jalur via Gunung Malang, pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang ini memang dikenal dengan trek yang terus menanjak, berbeda dengan trek-trek lain yang ada di titik ya pendakian yang menuju Gunung Slamet. Namun ditemukannya jenazah Syafiq Ali di sekitaran 9 pendakian Gunung Slamet, ditentukan bahwa jalur tercepat untuk melakukan evakuasi adalah jalur via Gunung Malang, sehingga relawan dengan cepat menentukan jalur mana yang akan dilewati oleh para tim relawan gabungan untuk mengevakuasi Syafiq Ali, begitu Lintang. Baik, memang menjadi jalur yang tercepat, tapi kita harapkan semua bisa berjalan aman dan baik-baik saja. Ari, tapi bagaimana dengan pantauan cuaca Gunung Slamet siang ini? Apakah cukup mendukung untuk evakuasi? Ya, sedari pagi di wilayah Pemalang maupun di Purbalingga tempat saya melaporkan, cuacanya kadang hujan, kadang berkabut dan juga gerimis. Ini tidak menentu,
Dan itu terjadi juga pada tim relawan gabungan yang evakuasi jenazah Safiq Ali yang akan diturunkan ke base camp atau posko pendakian. Nah, sebenarnya melakukan evakuasi, tim relawan melakukan evakuasi ini tidak dimulai pada hari ini, namun pada Rabu kemarin. Dan salah satu kendala adalah cuaca buruk, sehingga pada Rabu malam tadi pendakian atau proses evakuasi Safiq Ali ini terhenti di pos 5. Relawannya tidak bisa mengevakuasi Safiq Ali, dan baru tadi pagi jenazah berhasil diangkat dan kini sudah sampai di pos 3. Begitu, Lintang. Selanjutnya setelah tiba di posko, bagaimana proses pemulangan jenazah? Apakah keluarga sudah bersiaga di sana atau seperti apa prosesnya? Ya, sudah bersiaga di sini beberapa instansi yang akan menerima jenazah Safiq Ali. Ada ambulans dari PMI dan juga BPBD di lokasi. Kemudian jenazah ketika nantinya sampai di Purbalingga ini di posko Gunung Malang, rencananya akan dibawa ke rumah sakit di Purbalingga untuk disucikan, dan kemudian ketika sudah disucikan akan langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Gitu, Bintang. Baik, nanti akan segera langsung diserahkan ke keluarga tentunya, dan kita harapkan semua berjalan dengan lancar dan situasi dan cuaca cukup mendukung untuk proses evakuasi pada hari ini. Terima kasih Ari Himawan melaporkan langsung dari Purbalingga, Jawa Tengah.